Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini karena sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah kurban, maka kita fokuskan pembahasan di malam hari ini bicara tentang seputar fikih kurban. Sering kita bahas tentang sejarah kurban, bahwa kurban ini sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Dan yang masyhur kisahnya adalah pertama kisah kurbannya Habil. Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan keduanya, maksudnya Habil dan Qabil, untuk berkurban, maka berkurbanlah keduanya. Tetapi Allah hanya menerima satu di antara keduanya. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Habil dan Qabil. Kemudian yang kedua, kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ma'ruf juga kisahnya dikisahkan dalam Al-Quran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Jadi Ibrahim diuji kecintaannya, apakah dia masih Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana kecintaannya bulat 100% kepada Allah, ataukah sudah berbagi dengan Ismail putranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Rupanya Ibrahim memang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun perintah itu lewat mimpi. Tapi karena mimpinya seorang nabi wahyu, Ibrahim tahu bahwa mimpinya adalah wahyu, makanya dia pun menyembelih putranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri keajaiban, muncul mukjizat, Ismail tidak bisa disembelih. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa fadainahu bidzibhin azim, kami tukar Ismail dengan penyembelihan yang sangat besar. Lah begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumur hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak disyariatkan kurban sampai wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Setiap tahun 2 ekor kambing sampai beliau wafat. Dari sini ulama sampai mengatakan bahwa kurban itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sampai wafat.
menyembelih kurban untuk dia dan keluarganya dan untuk umatnya. Taib, itu dari sisi sejarah. Kita akan ambil petik apa hikmah di balik kurban itu. Pertama, kurban itu ulama mengatakan al-udhiyatu syukrun lillahi ta'ala ala nikmatai al-mal wal haya. Kurban itu adalah bentuk syukur seseorang kepada Allah atas dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama, nikmatul mal, nikmat harta, dan yang kedua, nikmat hidup. Nikmat harta dan hidup inilah yang kemudian nikmat yang sangat besar bagi kita. Maka sebagai bentuk syukurnya adalah dengan cara berkurban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kurban itu adalah syiar daripada syiar-syiar Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan kurban ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka bentuk istijabah seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegeranya seorang hamba ketika melaksanakan perintah Allah. Dan siapapun yang berusaha menampakkan syiar-syiar Allah, maka itu bentuk ketakwaan dia kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan dalam hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kurban juga adalah bentuk syukur yang lebih luas daripada sekedar nikmat harta dan juga nikmat kehidupan, tetapi juga nikmat ditundukkannya binatang ternak kepada kita. Coba bayangkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya binatang-binatang itu berani kepada manusia, kira-kira manusia akan hidup bersama binatang? Tidak, tidak akan. Kalau seandainya semua binatang berani kepada manusia, tidak ada manusia yang hidup bersama binatang. Pasti manusia akan memagari hidupnya dari binatang. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari binatang jinak sampai binatang yang sangat-sangat kejam sekalipun, binatang buas seperti harimau, macan, sampai kepada buaya, mulai dari buaya laut sampai buaya darat, itu semua tunduk kepada manusia. Manusia bisa menundukkan, kan? Makanya ada istilah kebun binatang. Kebun binatang karena memang binatangnya ada di kebun itu dan dipelihara manusia. Mereka tunduk kepada manusia. Coba bayangkan, dengan ditundukkannya binatang kepada manusia, kita bisa memperlakukan binatang itu sesuai dengan kehendak kita. Ada binatang itu dibuat sirkus oleh manusia, ada binatang itu dibuat main-main gitu untuk peliharaan manusia, dan macam-macam untuk dipekerjakan di sawah, di ladang, di kebun untuk jaga, dan begitu seterusnya, sampai kepada binatang yang disembelih dan kita makan dagingnya. Alhamdulillah, Allah masih anugerahkan kepada kita masih bisa makan daging kambing sampai saat ini. Bisa masih makan daging sapi. Kalau daging unta enggak lah, antum harus ke Saudi ya. Artinya bahwa tiap hari kita bisa mendapatkan daging-daging itu, mau sapi mau kambing gitu ya, di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apa saja, makanan apa saja kita bisa dapati. Kalau seandainya sapi ataupun kambing tidak ditundukkan kepada manusia, susah antum ingin makan daging kambing itu.
Jangankan lagi kambing berani sama manusia, angsa yang berani sama manusia saja orang takut lari. Tahu angsa? Ya. Apa itu yang lehernya panjang tuh? Banyak. Banyak itu sedikit. Jadi ada itu yang angsa yang putih itu kalau ngejar manusia, sebenarnya kalau disodok nggak sakit sebenarnya. Emang kalau dia nyodok makan paha antum? Nggak kan? Paling disodok-sodok saja kan. Tapi kenapa orang takut cuma? Hanya orang berani saja yang disodok tuh. Kebanyakan orang lari tuh. Kalau bisa ada jalan lain dia cari jalan lain tuh. Kalau ketemu dia wah nyodok. Itu satu angsa saja buat geger satu desa. Cemana kalau seluruh angsa, seluruh mentok, seluruh bebek, seluruhnya binatang itu berani sama manusia. Kira-kira manusia mau pindah planet nggak tuh? Pasti pindah planet, ikhwan. Nggak mau satu planet dengan binatang kan? Tetapi masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan semuanya sehingga kita bisa nyembelih ayam kapan saja. Lah nikmat Allah yang sangat besar berupa ketundukan binatang kepada manusia, dan Allah yang menundukkannya kepada kita. Allah hanya minta kepada kita satu. Allah katakan apa? Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan soal ibadah kurban, maka Allah tutup ayatnya, begitulah kami tundukkan binatang-binatang itu untuk kalian supaya kalian bersyukur, kata Allah. Syukurnya apa? Dengan cara berkurban. Berkurban, itulah bentuk syukurnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-udhiyatu ihya'u li sunnati sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hina amarahu Allah azza wa jal bi dhabhil fidah an waladihi Ismail alaihi salatu wassalam fi yaumin nahri. Jadi korban itu diantara hikmahnya adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail pada hari penyembelihan yaumun nahri. Kenapa kita disuruh mengikuti sunnah Ibrahim? Bukankah kita punya Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan kita punya Nabi sendiri. Dan Ibrahim itu jenjang jaraknya jauh dengan kita. Dan semua agama mengakui Ibrahim itu Nabi mereka. Seperti Nasrani mengatakan Ibrahim Nabi mereka, Yahudi mengatakan Ibrahim Nabi mereka, orang musyrik Arab mengatakan Ibrahim Nabi mereka, orang Islam juga sama mengatakan Ibrahim Nabi kita juga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani. Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang lurus, dan dia orang yang tidak melakukan kesyirikan alias bukan musyrik. Ibrahim itu muslim. Baik, kalau kita tahu bahwa Ibrahim berlepas diri daripada Yahudi, Nasrani ataupun kesyirikan, lalu kenapa kita sebagai kaum muslimin juga harus mengikuti Ibrahim? Apa alasannya? Dan kenapa kita dalam setiap tasyahud itu disunahkan juga untuk, atau dianjurkan untuk bersolawat dengan solat Ibrahimiyah kan? Antum kalau solat, dalam solat antum kan disebut-sebut Ibrahim itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu sampai disebut-sebut dalam setiap salat kita? Ya, ulama menjawab, ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW ketika naik ke langit itu kan di langit pertama dipertemukan dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Kemudian naik ke langit kedua, dipertemukan dengan Nabi Isa dan juga Yahya. Kemudian ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lah dari sekian para nabi yang dijumpai Nabi SAW pada setiap lapisan itu, lapisan langit, tidak ada yang menitipkan salam untuk umat Rasul kecuali Ibrahim. Semua mengucapkan salam, tetapi hanya untuk Nabi saja. Hanya satu-satunya Ibrahim yang menitipkan salam. Bukan hanya mengucapkan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW, tetapi juga dia menitipkan salam kepada kita, kepada umatnya. Satu-satunya Nabi yang menitipkan salam kepada kita. Dalam peristiwa Mi'raj itu hanya Ibrahim. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu karena kebaikan yang dilakukannya. Karena Nabi Ibrahim sudah mengucapkan salam kepada Rasul dan kepada umatnya, maka sebagai balas budi Rasul kepada Ibrahim yang sudah mendoakan umatnya, termasuk kita semuanya, makanya Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk bersalawat bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagai balasan kita kepada Ibrahim karena sudah mendoakan kita. Makanya kita disuruh bersalawat dengan salat Ibrahimiyah kan? Dan kita juga dituntut untuk mengikuti selain daripada Nabi sebagai panutan, juga Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena dia adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Taib. Kemudian yang kelima, al-udhiyatu dalilun ala at-tasdiq al-mutlaq, bahwa kurban ini dalil tentang pembenaran secara mutlak, pembenaran secara mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam bermimpi, dalam mimpinya dia menyembelih Ismail. Sampai-sampai ketika Ibrahim hendak melaksanakan mimpinya itu, sempat digoda syaitan. Ketika dia hendak sampai kepada Jumratul Aqabah, dihadap oleh iblis dan mengatakan, "Ya Ibrahim, atadhbahu ibnataka li ajli ru'yak?" Wahai Ibrahim, apakah engkau akan menyembelih putramu gara-gara sebuah mimpi? Yang benar sajalah. Masa gara-gara mimpi kau sembelih putramu? Mikirlah kan itu. Kan itu hanya mimpi saja. Jadi syaitan itu memberikan was-was kepada Ibrahim itu. Tidak usah dilaksanakan, itu mimpi saja itu. Itu bukan perintah Allah. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam menolak itu semua, mengambil batu kemudian melempar sampai 7 kali lemparan dan bertakbir, sehingga menjadi syariat lempar jumrah kan begitu. Dari sini Ibrahim ketika melempar syaitan dengan batu-batu kerikil kecil itu, karena syaitan memberikan was-was ketika dia hendak melaksanakan perintah Allah berupa menyembelih putranya Ismail sebagai kurban, menunjukkan bahwa bagaimana Ibrahim menanamkan kepada kita at-tasdiqut tam, at-tasdiqul mutlaq, pembenaran secara mutlak bahwa itulah perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Ibrahim melaksanakan kurban, menyembelih Ismail. Artinya kita juga sama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Kalimat menyembelihlah ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Ibrahim tidak ragu-ragu melaksanakan perintah walaupun dalam mimpinya, maka harusnya kita juga jangan ragu-ragu dalam melaksanakan perintah kurban, karena ada perintah dalam Quran untuk dilaksanakannya. Enggak boleh ragu-ragu.
Ya, nggak usah mikir-mikir. Ada uang beli kambing, sembelih, selesai. Ya. Taib, ini juga diantara hikmah kurban. Kemudian yang keenam, diantara hikmah kurban adalah al-udhiyatu syairatun. Al-udhiyatu syairatun yata'allamul mu'minu min khilali fi'liha as-sabru. Jadi kurban ini juga termasuk syiar di mana seorang muslim ketika melakukan kurban itu ada hikmah di dalamnya berupa meneladani kesabaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meneladani kesabaran. Ini diantara hikmahnya, ya, hikmah daripada pensyariatan kurban. Dan lebih daripada itu, kurban ini juga adalah dalam rangka taqarrubnya, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kurban ini dijadikan oleh syaitan, oleh iblis, sebagai bentuk peribadatan musuh-musuh Allah kepada mereka. Makanya lihat orang-orang yang datang ke dukun. Kalau datang ke dukun itu, sebagian mereka kan disuruh untuk menyembelih. Disuruh untuk menyembelih kan, untuk berkurban kan. Entah kurban ayam, entah apalah pokoknya. Terkadang dukun-dukun ini aneh-aneh juga perintah nyembelihnya kan. Jadi jenis-jenis binatang tertentu yang terkadang oleh pasiennya tidak bisa dicari. Kamu harus kurban sembelih seekor bebek warna hitam, nggak boleh ada putihnya kan itu. Dan dia bebek yatim, nggak boleh ada orang tuanya. Dari mana tuh tahu dia yatim nggak yatimnya bebek tuh? Kata dukun, kamu nggak akan tahu mana bebek yatim. Saya tahu, ya, cuman ya harus ada tambahan biaya, karena ada alat tuh ngeceknya. Maksudnya supaya nambah uang. Sebenarnya dia dusta, dia sendiri tidak tahu mana yatim nggak yatim, apalagi yatim piatu. Artinya bahwa dukun-dukun itu terkadang membuat praktek penyembelihan untuk syaitan. Ya. Jadi kalau orang-orang musyrik itu mereka menyembelih untuk syaitan, maka kita berkorban menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah kurban itu adalah ibadah mulia karena dalam rangka menyelisihi sembelihan orang-orang musyrik kepada syaitannya. Kalau kita umat Islam menyembelih karena Allah, tapi mereka menyembelih karena syaitan. Seperti orang-orang jahiliyah itu, apabila mereka membangun rumah atau masuk ke rumah baru, maka mereka akan membuat selamatan rumah, kemudian menyembelih kurban dengan cara apa? Darah kurban itu diletakkan, diusapkan di rumah-rumah yang akan ditempatinya. Begitu mereka. Atau terkadang kemudian mereka berjalan di tempat-tempat yang angker, kemudian mereka pun diganggu oleh syaitan. Sebagian mereka akhirnya kemudian menyembelih binatang untuk sesajen kepada berhala mereka. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan, idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila engkau singgah di sebuah tempat yang menakutkan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruka syai'un hatta yartahil min. Kalian tidak akan memudaratkan apapun sampai kau pindah dari situ. Artinya bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mereka berkorban tapi untuk setan. Dan ibadah kurban itu dijadikan target oleh setan agar manusia melakukannya. Karena apa? Karena kurban itu ibadah yang sangat mulia yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah menyekutukan Allah.
Karena saking mulianya ibadah kurban sampai Allah menyebut satu nafas dengan salat, fasholli li rabbika wanhar. Makanya iblis berusaha untuk menyimpangkan ibadah yang mulia kurban ini. Dengan cara apa? Diniatkan korban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum berkorban, berarti antum sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini juga di antara hikmahnya. Berarti di sini ada hikmah tarbiyatu ala al-ubudiyah, ada tarbiyah di dalam ubudiyah, sesembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada iklan tauhid, mengiklankan tauhid, karena kurban itu bentuk tauhid. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu ikhwan, di dalam korban ini ada ibadah yang paling dicintai Allah. Di balik kurban itu ada ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasa suka hati atau kebahagiaan yang kita masukkan ke hati manusia lainnya yang beriman. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjawab, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Jadi amalan yang paling dicintai Allah itu adalah surur, kebahagiaan yang Anda masukkan kepada hati seorang muslim. Lah di balik kurban itu ada ibadah yang luar biasa ini, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Kenapa? Karena dalam ibadah kurban itu kita bisa memberikan kepada fuqara, kepada masakin, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang yang sangat berhajat kepada daging. Boleh jadi sebagian saudara kita ini 1 tahun tidak pernah makan daging, atau mungkin makan daging itu kalau diundang ke walimah saja. Kalau enggak ada undangan walimah akikah ataupun walimah kawin, dia enggak akan makan daging dia. Sehingga mereka menanti-nanti Idul Adha tuh. Jadi ada sebagian orang itu yang tidak pernah ataupun mungkin jarang kena daging. Mereka hanya menanti-nanti kapan Idul Adha, kapan Idul Adha. Ketika sudah sampai Idul Adha, ngantrilah mereka. Bahkan sebagian tempat itu harus bawa kupon kadang-kadang. Harapannya itu pulanglah bawa daging paha, rupanya jeroan sama tulang pula dia dapatkan. Oke lah, masih bahagia daripada tidak kan? Ya, daripada tidak. Rupanya daging pahanya sudah diambil panitia. Panitia yang ngambil. Jadi orang miskin yang bawa kupon, yang ngantri berjam-jam itu kasihan sekali itu. Kadang-kadang dapat usus, belum dibersihkan juga ususnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa di balik kurban itu ada ibadah luar biasa yang disebut dengan jabrul qulub namanya. Jabrul qulub itu artinya menutup, menempel kesedihan hati orang. Yang 1 tahun mereka menunggu daging, tahu-tahu di hari Idul Adha mereka dapat daging. Apa enggak senang tuh orang-orang? Enggak pernah mereka nyate malam-malam itu, karena mikir daging mahal kan itu. Malam Idul Adha mereka nyate semua. Ngepul di mana-mana asap itu. Ya. Dan itu bentuk apa? Bentuk tausiatul fuqara wal masakin. Di antara hikmahnya adalah menebar kasih sayang di tengah-tengah fuqara dan juga masakin. Bahkan lebih daripada itu, di balik korban juga kita bisa menghiasi Islam. Dengan korban itu kita bisa menghiasi Islam dengan cara apa? Kita berikan hadiah kepada orang-orang di luar daripada Islam. Karena menghadiahkan daging korban kepada orang kafir tidak ada masalah. Menghadiahkan daging korban kepada orang kafir tidak ada masalah. Pamannya ada tetangga orang kafir, ya antum mau kasih, nggak apa-apa, kasih saja. Kecuali kalau dia memerangi Islam, lain. Ya, kalau kafir harbi tidak boleh memerangi Islam. Memerangi Islam dapat jatah. Kalau mereka tidak memerangi Islam, mereka biasa-biasa tetangga kita, maka kita kasih saja.
supaya walaupun mereka tidak tertarik dengan agama kita, minimal tidak mencela agama kita. Oh enak nih punya tetangga ini, ya boleh jadilah awalnya mereka mungkin lakum dinukum waliyadin lah dalam pikiran mereka itu. Tapi dengan kita datang mendekati ngasih tiap tahun tahzak sedekah ataupun daging kurban dalam bentuk hadiah ke mereka, lama-lama kan mereka pun akan senang dengan kita. Oh orang Islam itu baik sebenarnya, kan gitu. Kemudian dia melihat ke agama dirinya sendiri, ternyata tidak didapati berapa banyak gara-gara kebaikan agama kita kepada orang itu, dia pun meninggalkan agamanya dan masuk agama Islam. Sebagaimana juga banyak orang-orang Nasrani yang berusaha kemudian membantu orang-orang fakir muslim yang tidak dapat perhatian dari orang Islam, akhirnya dia masuk ke agama Nasrani karena memandang tidak ada orang Islam membantunya. Kan begitu? Ya. Makanya kuat-kuatanlah kita ini membantu berdakwah, tidak bisa dengan lisan, dengan harta. Kan enggak masalah berdakwah dengan harta. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan dulu, ada kisah saya punya kawan di Thailand itu yang masuk ke hutan-hutan, kemudian berdakwah ke pedalaman-pedalaman. Rupanya bukan ratusan orang, ribuan orang masuk Islam gara-gara ustadz ini. Dia bukan lulusan luar, dia lulusan Patani saja, lulusan lokal istilahnya. Jadi waktu saya di Singapura, saya tanya, kok bisa antum mengislamkan sampai ribuan orang pedalaman? Macam mana kuncinya? Bisakah saya belajar? Dia bilang, gampang Ustaz katanya. Saya hanya bagi-bagikan kartu nama saja. Saya bilang, mana ada kasih kartu nama orang masuk Islam katanya. Masa setiap ketemu orang kasih kartu nama, setiap ketemu kartu nama katanya. Jadi kartu nama itu yang memasukkan orang ke Islam. Iya katanya. Itulah kartu nama itu yang menjadikan orang dapat hidayah. Anda enggak percaya. Nah, rupanya yang memasukkan dia ke Islam bukan kartu nama, tapi kartu nama yang diselipkan di kresek yang isinya beras, minyak, Indomie, yang dikirim setiap bulan. Jadi dia bungkusin beratusan kresek gitu. Kemudian nanti bulan ini ke pedalaman yang sebelah sini, ke pedalaman sebelah situ, sambil setiap kresek itu dikasih kartu nama, isinya suruh syahadah. Subhanallah, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hanya berapa tahun, bukan hanya ratusan, ribuan orang masuk Islam gara-gara kartu nama yang diselipkan di sembako. Ya, berarti gara-gara sembako, bukan kartu nama. Kalau kartu nama buat apa orang masuk Islam? Gara-gara sembako. Nah, itulah ya. Mau bahasa dulu kalau ada orang cerita dulu itu sampai ada orang Nasrani, orang Islam masuk Nasrani gara-gara subungkus supermi kan, dulu kan banyak cerita kayak gitu kan. Gara-gara subungkus supermi orang bisa murtad gitu. Itu orang awam, kalau ustadznya pabriknya lah ya. Kasih pabrik supermi baru murtad ustadznya. Kalau orang awam satu bungkus supermi cukup. Itu orang dulu. Ya, di masa dulu orang yang kelaparan gitu ya. Di masa sekarang alhamdulillah ekonomi merata kan itu. Gak ada cerita lah orang masuk Islam gara-gara supermi itu kalau sekarang. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini di antara hikmah yang terkandung di balik kurban. Kemudian juga sekarang keutamaannya, memang tidak ada hadis yang sahih seputar keutamaan kurban. Tidak ada hadis yang sahih. Tapi ada beberapa hadis yang mungkin derajatnya tidak sampai lemah sekali. Seperti hadis tentang keutamaan Yaumun Nahri. Tidak ada amalan yang lebih afdal yang dilakukan seorang hamba pada Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Min iraqati dam, kecuali orang yang mengalirkan darah. Maksudnya orang yang berkurban. Meskipun tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan kurban, cukuplah kurban itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran dan juga perbuatan Nabi SAW. Itu sudah keutamaan sendiri, karena tidak mungkin Allah memerintahkan sebuah perintah kalau perintah itu tidak memiliki keagungan di hadapan Allah Azza wa Jalla.
dan kurban itu memiliki keagungan yang luar biasa. Taib. Kita akan masuk sedikit pada pembahasan fikihnya. Apa itu kurban? Ulama mengatakan kurban itu adalah ma yuzbahu min bahimatil an'ami ayyama idil adha wa ayyamat tasyrikin taqarruban lillahi azza wa jalla. Hewan yang disembelih dari hewan-hewan jenis binatang ternak pada hari-hari Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi kurban. Ya, jadi binatang yang disembelih dari jenis bahimatul an'am. Ingat, bahimatul an'am itu maksudnya binatang ternak. Binatang ternak itu ada 3. Dari 3 ini bercabang dengan jenis-jenisnya. Pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Adapun yang jenis-jenisnya, kambing dengan segala macam jenisnya, karena kambing kan banyak jenis kan. Ada domba yang disebut dengan al-dha'nu, ada kambing kacang yang disebut dengan maiz. Berarti boleh berkurban dengan kambing kacang maiz ataupun berkorban dengan kambing domba al-dha'nu, dan dengan segala macam bentuknya, karena macam-macam bentuk kambing itu ya. Yang kita kenal di Batam cuma 2 itu, tapi ada bentuk-bentuk kambing yang jenisnya lain itu kalau di luar negeri itu. Yang jelas selama masih dikatakan kambing, masih ngembek dia, boleh disembelih sebagai kurban. Kemudian juga sapi dan semua jenisnya. Seperti jenis-jenis sapi itu kan ada kerbau. Kerbau itu masuk pada jenis sapi itu. Berarti boleh seseorang itu berkorban dengan kerbau, banteng gitu ya. Itu kan jenis-jenis sapi juga tuh, banteng, kerbau. Itu bisa dikorbankan. Tapi kuda beda. Kalau kuda bukan jenis kerbau, kuda beda lagi. Makanya tidak boleh kurban dengan kuda. Ya, tidak boleh kurban dengan kuda. Tapi harus dengan sapi dan yang sejenisnya kurban. Apa kerbau, banteng gitu ya. Saur dalam bahasa Arab. Ya, termasuk juga unta. Inilah yang boleh dikurbankan. Berarti selain daripada binatang ternak jenis 3 ini tidak boleh dikurbankan. Walaupun besar. Walaupun besar. Seperti mamanya yang besar kayak jerapah itu kan besar tuh, nggak bisa dikorbankan. Ya. Apalagi yang besar itu, ataupun burung unta. Ya. Walaupun ada untanya kan burung, bisa dikorbankan? Tidak bisa, karena itu jenis burung bukan jenis untanya. Ya, intinya bahwa yang bisa dikorbankan cuma 3 ini saja, unta, sapi, dan kambing. Kapan itu dikorbankannya? Ayyama idil adha wa ayyamat tasyrikin. Ketika datang Idul Adha, berarti tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, maksudnya hari-hari tasyrik itu dimulai tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Berarti kesempatan menyembelih kurban itu 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Itulah hari tasyrik namanya. Kata Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan-makan dan minum-minum. Makanya di tanggal 13 hari tasyrik tidak boleh puasa ayyamul bid, walaupun sudah tanggal 13, karena itu masih Idul Adha, masih makan-makan ya. Berarti kalau seandainya seseorang itu baru mendapatkan uang atau baru dikasih uang nih tanggal 11 baru bisa beli kambing, nggak apa-apa, beli kambing tanggal 11 atau beli kambing di tanggal 12 atau beli kambing di tanggal 13-nya selama matahari belum terbenam di tanggal 13, maka masih bisa berkorban.
Tetapi al-mubadaratu ilal khairi, berlomba-lomba menyegerakan untuk menyembelih kurban itu lebih baik dibandingkan mengakhirkan. Karena ada orang yang mengakhirkan menyembelih dengan alasan biar murah kambingnya katanya. Kalau sudah hari ketiga ini biasanya di Tamiang murah-murah tuh karena nggak ada yang beli katanya. Saya nunggulah hari ketiga lah kan itu. Kalau alasannya biar murah itu tidak bisa diterima, karena yang memulakan korban itulah yang paling afdal. Jadi setelah sholat mendengarkan khutbah langsung berkorban, itu seutama-utama amalan tuh, menyegerakan korban. Dan mengakhirkan korban dengan alasan biar murah, nah ini lain lagi, alasan ini tidak masuk di akal. Ya karena justru sesuatu yang paling afdal kurban itu yang paling gemuk dan yang paling mahal kan itu. Karena biasanya kalau mahal pasti gemuk, kalau murah pasti kurus. Nah, biasanya begitu. Coba kita beli kambing yang harga 10 juta, mahal kan, dengan kambing yang harga 2 juta. Kemudian selfie kan keduanya tuh. Kira-kira mana yang gemuk, mana yang kurus tuh? Ya tidak mungkin yang 2 juta gemuk, yang 10 juta kurus, itu tertukar namanya. Nah, tapi itulah seafdal-afdalnya kurban kata Rasul kan. Rasul itu kalau menyembelih, disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar dan yang lainnya, beliau itu kabsyaini, menyembelih kabsyaini saminaini aqranaini, 2 kambing gibas yang sangat gemuk dan dua-duanya bertanduk. Artinya yang jantan, yang gemuk dan yang sehat. Itulah seafdal-afdalnya kurban, karena kurban memang untuk Allah Azza wa Jalla. Dan diniatkan taqarrub ilallahi azza wajal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara definisi kurban. Adapun kurban itu sendiri, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wajal, ketika disembelih kurban itu, maka pembagian kurban juga dibahas oleh para ulama, seperti yang riwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya'kul wa huwa thuluth wa yut'im man arada thuluth wa yatasaddaq 'alal masakin bithuluth. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hendaklah orang yang berkorban itu makan dari sepertiganya, memberi makan kepada fuqara dan masakin sepertiganya, dan memberikan hadiah kepada yang lainnya sepertiganya. Berarti pembagian menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam kurban itu ada dibagi 3. Sepertiga yang berkorban, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Karena ada kasus begini, ikhwan. Ada juga yang sampai ke telinga saya itu. Saya kapok katanya naruh kurban di tempat itu. Tempat itu bukan Pontrenis dah, pokoknya tempat itu katanya. Nah, kenapa kok kapok, akhi? Iyalah, kan harapan saya itu, saya pengen saya naruh kurban di tempat itu, ya kan keterangan ustadz termasuk ustadz juga, kan yang korban dapat sepertiga katanya. Kan sepertiga lumayan lah, saya bisa makan untuk keluarga, bagi-bagi ke tetangga, atau bagi-bagi ke kerabat gitu. Ini enggak, cuma dapat sekresek saja katanya. Kresek gede atau besar atau kecil, saya bilang kan. Ya, satu kresek, kalau kresek tong sampah ya 1 kambing juga, saya bilang. Anda kresek kecil cuma hanya berapa, enggak sampai 2 kilo katanya kan. Sementara kambing itu bisa sampai 20 kilo katanya. Akhirnya kan kecewa. Kecewanya kenapa? Karena nggak dapat bagian. Ya, maka ini juga perhatian kepada antum di sini ya, panitia itu. Kalau ada orang nitipkan korban di sini, kasih lebih banyak yang korban itu, supaya dia tiap tahun korban di sini. Jangan sepertiga, kalau bisa dilebihkan. Boleh jadi dia ingin nyimpan, dia ingin kasih tetangga kan gitu ya. Ya. Jangan pula antum punya alasan lah, kami udah capek nyembelihkan hewan dia, nguliti, motong-motong, masa sepertiga lebih dikasih dia. Kalau gitu sembelihlah sendiri dia katanya. Antum ini tak tahu diri namanya kan. Antum kerja ngapain di situ? Mau dapat upah atau dapat pahala?
Berarti antum mau cari upah lah di situ. Ya patutlah kepala hilang, ya, sama kulitnya hilang, semua hilang karena tujuannya cari upah kan itu ya. Kalau cari pahala ya alhamdulillah lah. Yang penting kan kewajiban antum sudah nolong saudara antum, menyembelihkan, menguliti, memotong, selesai kan? Tinggal dapat pahala, selesai. Ya, tapi kalau antum ngomong begitu sama korbaner, ya nggak begitu, karena dia berhak untuk mengambil, dia yang berkorban, dia berhak untuk dapat. Ya, bahkan ada sebagian para ulama bukan hanya sepertiga, separuh dia dapat. Ada sebagian ulama mengatakan separuhnya malah. Jadi separuh untuk yang berkorban, separuh disedekahkan. Bahkan seandainya disedekahkan semuanya pun boleh, atau seandainya semua diambil dia pun boleh. Jadi saya punya kambing nih, datang ke Potrenis, tolong sembelihkan kambing saya, nih saya kasih upah 500. Tolong sembelihkan sapi saya, potong-potong, kuliti, semuanya bawa balik ke rumah saya semua, saya kasih 500. Boleh? Boleh. Antum mau apa? Ini kan sapi saya, Anda udah kasih antum upah untuk potong ini itu, semua datang balikan ke rumah semua. Boleh, boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Karena dia ingin bagi sendiri. Karena antum sudah dapat upah dari yang 500 itu kan. Ya, cuman antum pasti suudon, ya, tega banget orang itu kata. Masa nggak dikasih, bisa kulit sekilo aja tak dapat kan. Bakhil. Nah, itu macam-macam tuh antum tuh. Padahal secara hukum kan boleh-boleh saja. Siapa yang melarang? Dia mau bagi sendiri, ya kan? Taib, ini sudah isya juga. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.